Balik lagi bareng aku Ika Elesa. Jadi kan dulu aku pernah bilang nih kalau bakal nge-share pengalaman pertama kerja di luar negeri. Seorang anak kecil, bukan anak kecil sih, udah gedean dikit. Itu kerja ke luar negeri kayak gimana sih sebenarnya rasanya. Aku bakal nge-share semuanya ke kalian, tenang aja. Kalian jangan skip ya, ini bener-bener ini tuh ada sedihnya, ada senengnya, ada kayak gimana kayak gitu. Aduh, semuanya campur aduk. Jadi buat kalian nih yang pertama kali kerja ke luar negeri, tentunya pasti ngalamin ini semua juga. Pasti banyak banget yang sama. Jadi jangan lupa dulu subscribe, terutama subscribe nih biar channel aku berkembang nih guys, biar aku tambah semangat meskipun aku seorang TKI ya, walaupun sekarang pemberangkatnya masih ditunda, masih di pending. Jadi aku tetap berkarya, aku buat video kayak gini buat kalian semua, biar kalian semua tuh nggak bingung sebenarnya kayak gimana sih pertama kali datang di Malaysia, apalagi kerja pabrik ya. Aku kan kerjanya di pabrik, jadi kalian harus tahu. Oke, langsung saja yang mau aku ceritain dari pertama ya, tentunya dari aku terbang atau dari aku sebelum terbang ya, dari awal banget deh ya. Oke, aku itu pergi ke Malaysia umur berapa ya, 18 tahun. Itu kan aku lulus sekolah umurnya 17 ya, bener nggak sih? Bener. Terus aku ke Malaysia itu setahun setelah lulus ya. Itu aku baru kerja bentar banget di rumah, dan itu aku vakum selama 1 tahun. Makanya aku 1 tahun itu aku minta izin tuh sama orang tua. Sama orang tua boleh guys, yang nggak boleh itu sama kakek aku tuh banyak susah banget dimintain izin. Karena apa, aku itu dari kecil sampai besarku segini gini tuh satu rumah sama kakek guys. Jadi dari kecil memang bener-bener kakek yang ngerawat. Kalau kalian tanya ibu aku kemana, ibu aku tinggal bersama suaminya, beda kota gitu. Sorry guys, jadi aku tuh salah. Ternyata umur aku pas aku berangkat tuh 19 tahun. Ya Allah, gila banget nih gue. Dan aku di sana cuma 2 tahun sih, nggak lama-lama. Bukan karena nggak betah ya, sebenarnya tuh betah banget di sana itu, tapi pekerjaannya yang kurang bikin nyaman. Jadi harus cari lagi yang lebih bagus dong. Aku dapat izin, aku langsung ngurus. Itu aku ngurusnya nggak lama sih, sekitaran 3 bulanan. 3 bulan itu aku bisa langsung terbang. Nah, aku terbang itu naik pesawat. Gila, itu pertama kali naik pesawat guys. Dan gue tuh udah deg-degan gitu. Tapi temen aku sampai ada yang mau teriak guys, gila. Gue nih, aku nih pas dudukan, ini bertiga gini, 1, 2, 3 gini. Aku di paling sini kayaknya. Aku paling sini, ini temen aku yang tengah, ini temen aku beda lagi, yang seangkatan juga, yang terbangnya satu tempat kerja juga. Yang tengah ini dia tuh sampai pegang tangan kayak gini guys, diremes kalian tau, sampai diremes gendeng banget. Wow, penting berdoa gitu ya. Kalau mau terbang tuh berdoa bismillah dulu, doa. Aku merem guys, jadi aku lumayan takut juga sih sebenarnya, karena pertama kali dong. Aduh, maklum nggak pernah kemana-mana, anak rumahan. Itu pas pemberangkatan itu tuh ada sekitaran 28 orang dari satu PT guys. Ya di Jawa Timur sedikitnya tentunya, karena aku kan dari Jawa Timur juga. Nah itu 28 orang tuh beda-beda kilangnya guys. Dan nasibnya aku itu dengan 5 temanku itu masuk kilang yang sama, dan gajinya kurang oke gitu deh. Oke, terima aja langsung. Sampai di sana itu masih ditelantarin guys. Masih ditelantarin, memang datangnya izinnya tuh lama banget, malam baru dateng. Gila nggak tuh, kita itu dari pagi loh. Masalahnya aku sama teman-teman itu dari penampungan itu pagi. Habis itu pagi, mandinya jam 4 lagi, gila tuh. Gue mandi itu sekitar jam 4 pagi kayak gendeng. Gantian saking banyaknya sih gitu. Jadi sampai di bandara Malaysia kayak gitu sampai malam baru dijemput. Terus sampai sana itu
sampai ke tempat yang asramanya ya. Asramanya dari agennya saya tuh galak banget guys. Agennya sana itu galak banget, gila, dibentak-bentak. Kita kan kaget, apalagi kan yang baru-baru kerja tuh pasti takut banget kan, gila nggak tuh? Aduh, dibentak-bentak, disuruh kayak gini. Oh my god, baru aja dateng udah di kayak gini, ini gila nggak tuh? Terus pembagian asrama-asrama, dan kebetulan kita semua tuh terpisah-pisah kayak gitu guys. Dan aku sampai sana asramanya aku kebagian sama temen aku, 2 temen aku. Itu ada di lantai 7, lantai paling atas. Dulu asrama aku tuh paling cuma sampai lantai 7 dan aku paling atas. Dan itu di sana itu baru beberapa hari di sana tiba-tiba ada maling guys di rumah. Gila. Pertama kali ada maling di situ. Bukan pertama kali ada maling sih. Di situ ternyata itu asrama yang aku tempatin sering banget ada maling. Ada rompak kalau di sana namanya. Ada maling, gila, semua barang tuh diambil guys. Ternyata itu tuh masih mending, kata kakak-kakaknya yang udah lama di sana. Itu masih mending karena yang diambil tuh cuma beberapa. Dulu sebelum ada aku ya, beberapa tahun yang lalu gitu katanya, rumah tuh bener-bener asramanya sampai terobrak-abrik kayak gitu, gila. Sama bener-bener berantakan dan nggak tahu kayak gimana deh. Dan itu bener-bener aku kaget ya, itu aku kaget, itu yang pertama. Besoknya itu aku nggak langsung masuk kerja, jadi di sana cuti, dan alhamdulillah aku ketemu mbak-mbak atau kakak-kakak yang baik-baik banget. Walaupun ada sih yang beberapa tuh mukanya tuh sering judes guys. Kalian tahu kalau kalian masuk asrama pertama kali pasti kalian kalau lihat mbak-mbaknya, kalau lihat kakak-kakaknya itu pasti mukanya judes-judes. Karena apa? Mereka itu memang nggak suka sebenarnya. Di awal itu mereka pasti nggak suka kalau ada kedatangan orang baru atau pekerja baru gitu ya. Soalnya aku sendiri tuh ngerasain setelah lama di sana, ketika ada yang baru kayak gitu tuh kayak gimana gitu kalau ada yang baru. Soalnya kan kita belum kenal. Kalau udah lama kenal ya kita pasti akrab, baik, alhamdulillah. Tapi sebenarnya mereka tuh baik banget setelah kenal. Jadi guys, aku di sana tuh bener-bener kayak kekeluargaannya tuh banget gitu. Tapi ada juga yang gini kayak gitu juga ada sih, tapi itu dikit. Dan di saat ada rampok gitu yang merampok rumah atau maling, itu tuh aku tuh kamarnya guys, aku bubuk di sini, dan itu jendelanya tuh di sini, kepala aku tuh di sini guys, terus HP aku ada di sini juga. Itu malingnya tuh senter dari jendela, kalian tahu nyolokin senter dari jendela semua. Lampu di rumah tuh dimatiin sama tuh maling biar nggak ketahuan gitu kan jawanya. Dan itu maling datang sekitaran jam 3-4 pagi, 3 sampai 4 pagi kayak gitu. Intinya ketika kita tidurnya pules-pulesnya kayak gitu. Dan kalau menurut aku tuh tingkat kepeduliannya agent, tingkat kepeduliannya orang-orang yang ngurusin kita selama di luar negeri tuh bener-bener kurang banget guys. Jadi sehabis ada rompak itu kan sekitar jam 4 pagi tuh mbak-mbaknya itu langsung telepon orang agent, langsung telepon bosnya sana, langsung telepon pengurus asrama juga, dan itu bener-bener nggak direspon. Gila, diresponnya tuh pagi. Dia tuh cuma ngapain, cuma ngeliat cuma ngeliatin barang buktinya doang, dikira nggak percaya. Oh my god. Dan habis itu katanya kita mau dipindah dan nggak dipindah-pindah kayak berbulan-bulan, gila. Jadi kita tuh bener-bener was-was banget. Oke, itu pengalaman buruknya juga. Dan langsung saja, selama aku di sana kan, sehabis 1 bulan aku kerja di sana, kalian tahu gaji pertama aku berapa? Gaji pertama aku itu cuma 67 ringgit guys. Itu gaji pertama, gila, itu bener-bener dikit. Karena apa gajinya segitu tuh? Karena
potongan ya, karena potongan gajinya tuh banyak banget. Karena dulu kayak permit itu bayar guys, tapi sekarang tuh udah free. Kalau buat yang kerja kilang itu semuanya free, tapi di kilang aku itu bayar, dan itu belum free. Potongannya tuh banyak banget, ada potongan rumah, potongan air lah. Aduh, jadi cuma terima 67 ringgit guys. Dan itu aku dapat pinjaman dari agent juga cuma 50 ringgit, jadi duitnya cuma 10-an ringgit lebih gitulah. Dan itu harus bertahan selama 1 bulan. Ya, anak-anak baru itu semuanya tuh keseringan makan mie instan. Gila, makannya tuh nggak sehat banget. Baru awal-awal tuh gaji cuma segitu, selama sebulan kita harus bertahan dengan gaji segitu. Oh my god, untung kakak-kakaknya baik guys. Untung kakaknya tuh kalau masak kita disuruh makan kayak gitu. Tapi ya kita sungkan dong kalau mau makan. Terus aku sama teman-teman aku itu 3 orang itu kita iuran, kita kongsi, kita join kayak gitu, duitnya dikumpulin buat makan bertiga. Bener-bener masak apa-apa tuh bener-bener dihitung banget guys. Soalnya kenapa ya, karena kita tuh bener-bener lagi krisis kan, gajinya bener-bener dikit. Dan itu gaji 67 ringgit itu selama 1 bulan ya, bulan pertama. Bulan kedua itu aku dapat sekitaran 400 atau 500 ringgit gitu, itu di tahun 2017. Dan itu bener-bener dikit guys. Basicnya itu 1000 dulu lah pas aku kesana ya, basicnya 1000 dan dipotong tinggal segitu. Dan next bulan berikutnya alhamdulillah dapatnya sekitaran 400-500 gitu. Dan itu tuh nggak ada OT yang di hari Minggu, di hari apa kayak gitu, nggak ada. Bener-bener krisis banget pokoknya tuh kilangnya, ya Allah. Aduh, buat kirim orang tua tuh bener-bener harus nahan beliin itu demi orang tua kan. Soalnya kan berbulan-bulannya tuh sekarang 500, 600, 700, cuma sampai segitu, nggak sampai 1000 guys, saking banyaknya potongan. Dan itu bertahan selama 8 bulan. Di tahun berikutnya ada kenaikan gaji aku jadi basicnya 1100. Tapi tetap aja selama berbulan-bulannya nggak bisa dapet, bisa sih, bisa dapet 1000, tapi itu bener-bener jarang banget. Jarang, kalau nggak ada OT ya dapatnya paling 800, 900 kayak gitu. Apalagi di sana tuh ada kayak tabungan ya guys. Di pabrik aku, di kilang aku tuh ada menyisihkan voucher, itu tabungan ketika kita mau pulang nanti. Kalau pulang nanti kita harus punya tabungan itu, biar kelihatan lah itu bentuk duit kita yang udah ditabung tapi di pabrik gitu ya, di agent, bukan di pabrik, di agentnya. Kalau kita mau nabung sendiri udah beda lagi. Dan itu wajib menabung selama 2 tahun. Itu yang pertama, bulan pertama itu cuma 50 ringgit guys, tapi selama habis potongan ya, selama habis potongan itu aku naikkan jadi 200. Terus pada las-las itu mau pulang aku naikkan sampai 300 ringgit. Jadi aku bener-bener menerima duit itu sekitaran berapa ya, 600, 700, 800 kayak gitu sih. Dan di sana itu juga ada pinjaman setiap sebulan sekali, itu tepatnya di tanggal 15 itu kita minimal pinjam itu 50 ringgit, maksimal pinjam 300. Dan 300 ini pun bener-bener yang harus kepepet banget, 300 ringgit kalau kita bener-bener lagi butuh banget. Dan itu susah banget guys buat pinjam 300, kita harus perjuangan. Dan tapi ya kalau bisa sih jangan pinjam guys, kita harus pintar ngatur duit. Walaupun dulu aku sering pinjam juga gara-gara bener-bener dikit gaji gue dan harus kirim ya kayak gitu. Terus kalau kerjanya itu berangkatnya pagi guys, kalau aku tuh berangkatnya habis subuh kayak gitu. Tuh temanku udah ada yang berangkat loh, gila nggak tuh, habis subuh udah berangkat. Tapi kalau aku agak siangan dikit, ya nggak siang sih, kalau di sana tuh jam 7 itu tuh belum siang. Jam 7 itu aku berangkat, aku udah nunggu bus angkutan khusus buat pekerja ya, PKI kayak gitu. Jam 7 sampai sana itu masuk kerjanya jam 8. Terus ada rehatnya sih selama 3 kali rehat.
Dan di sana tuh juga disediain kantin, biasalah makan Melayu. Dan tapi aku bener-bener lidah aku terlalu Jawa banget guys, terlalu makanan Indonesia banget. Jadi aku kurang suka dengan masakan Melayu, jujur kurang suka, karena memang lidah akunya yang terlalu Indonesian food banget. Banyak sih sebenarnya teman-teman aku yang suka, tapi aku lebih milih masak sendiri atau pergi ke kedai mama Indonesia kayak gitu. Kalau sehabis pulang kerja itu ngapain ya, kita selalunya tuh nyuci, itu pun mandi tuh harus antri gantian. Terus tuh nanti kalau di sana tuh ngerasanya cepet banget guys, nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah pagi aja gitu, tiba-tiba udah kerja, tiba-tiba udah seminggu, tiba-tiba udah sebulan, tiba-tiba udah setahun. Bener-bener nggak kerasa kalau di sana, soalnya waktunya tuh cepet banget, soalnya kita tuh buat kerja terus. Tapi kalau minggu ada libur, kalau di tempat aku kerja ya, setiap minggu itu libur, jadi kita bisa pergi kemana-mana. Tapi usahain deh sebenarnya tuh kalau nggak penting-penting jangan keluar sering-sering, nanti duit kalian habis. Kalau selama kerjanya di tempat kerjanya tuh menurut aku pasti kita bakal kaget karena belum pernah kerja. Apalagi aku kerjanya tuh berdiri selama 12 jam, itu berdiri sama sekali nggak boleh duduk. Bener-bener kerjaku tuh bener-bener keras guys, bisa dibilang itu keras banget. Soalnya kenapa, aku selalu jalan, dan jalan itu kalau di tempat kerja aku tuh nggak boleh slow, boleh kalem, harus benar-benar cepet banget jalannya, ngapa-ngapain harus cepet, harus cek. Ini itu nggak pakai mesin kalau untuk pembuatan produknya kayak gitu di pabriknya, beda lagi dengan section lain. Dan badan kita ini terlatih untuk kuat, untuk strong guys. angkat-angkat bahan, angkat-angkat kain kayak tumpukan gede kayak gitu, habis itu dipotong di mall kayak gitu, angkat-angkat berdua, ya Allah itu pokoknya berkilo-kilo bawahnya. Dan itulah pekerjaannya selama di Malaysia. Tapi menyenangkan sih guys, kita itu ada pengalaman kerja ke luar negeri kayak gitu. Walaupun kadang kita nasibnya tuh nggak sama, ada yang datang ke Malaysia langsung dapet pabrik yang bagus, gajinya tinggi, terus tempat kerjanya bagus, orang-orangnya bagus, asramanya juga bagus. Nggak semua seberuntung itu ya. Dan kemarin kan aku juga kurang beruntung nih, jadi aku memutuskan untuk tidak sambung kontrak. Disuruh teman-teman aku buat sambung, aku sorry, aku nggak mau. Aku lebih milih untuk pulang dan cari lagi kilang yang gajinya lebih pantas lah, lebih sesuai, lebih tinggian dikit gitu, biar bisa kirim duit itu agak banyakan dikit dan bisa jajan lebih dikit gitu. Jadi guys, kalau kalian mau kerja ke luar negeri itu kalian harus siapin mental kalian, terutama tuh memang mental, karena di sana tuh orangnya nggak sama. Kita bakal ketemu berbagai orang, dari berbagai macam negara. Indonesia ada, Malaysia ada, India ada, Filipina, mana ya lagi, Bangladesh ada, Nepal ada, dari pokoknya banyak banget di sana. Itu ada orang Cina, ada banyak. Dan kita itu harus beradaptasi dengan lingkungan itu, dan kita tuh harus membawa diri kita. Untuk belajar bahasa itu menurut aku nggak susah banget, karena Indonesia dengan Malaysia itu serubung kan, lebih kurangnya bisa lah dalam waktu beberapa bulan itu udah pinter ngomong. Baik lagi, mental kalian harus kuat. Kalian tuh harus bener-bener ingat-ingat di pikiran kalian ini, tujuan kalian kerja ke luar negeri itu apa, tujuan utama kalian itu apa. Jangan sampai kalian itu lupa dengan tujuan kalian. Karena gini guys, pergaulan di Malaysia itu bener-bener bebas banget menurut aku ya. Apalagi buat kita yang terbiasa di rumah, yang terbiasa dilindungi oleh orang tua. Kalau kita pulang jam 9 malam itu udah diteleponin terus kayak gitu. Tapi kalau di sini tuh benar-benar 24 jam bebas. Kalau kalian mau kemana-mana itu terserah kalian. Tapi aku saranin banget buat kalian tuh ingat tujuan. Kita itu kerja buat apa sebenarnya? Kita keluar negeri jauh-jauh itu buat apa? Kita nggak mungkin dong sampai mengecewakan orang tua kita, apalagi sampai melakukan hal yang tidak baik di sana. Alangkah baiknya kalian ingat tujuan, kalian selalu ingat, simpan di otak,
Dan selalu ingat setiap harinya apa tujuan kalian. Pintar-pintar menabung, jangan boros kalau di sana, karena di sana godaannya banyak banget. Bukan hanya godaan jajan, godaan iman terutama nih. Jaga diri baik-baik di sana, kuatin mental, kalian pasti bisa sukses. Dan ini nih yang paling penting, kita itu nggak mau kerja di luar negeri untuk selamanya guys. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur duit kita gimana caranya biar bisa jadi tabungan, bisa dimanfaatin di rumah, entah itu buat beli tanah, entah itu buat beli apa kayak gitu ya. Tapi jangan sampai habis beres gitu. Kita harus mengirim ke orang tua itu boleh banget guys, wajibkan, kadang ada yang mau wajibkan, oke. Tapi kalian juga harus mikirin diri kalian sendiri dong, mikirin diri kalian sendiri juga. Kalian harus punya tabungan sendiri. Ini adalah tabungan yang wajib kalian sisihkan terlebih dahulu sebelum kalian menyisihkan untuk orang-orang lain, untuk mengirim, untuk bayar ini, bayar itu, atau buat makan. Dan kalau untuk makan ya guys, untuk makan aku biasanya tuh sebulan bisa habis 300 sampai 500 ringgit. Nah, itu setelah habis potongan ya. Kalau masa potongan itu benar-benar ngirit banget. Aduh. Jadi itu aja sih yang aku mau share ke kalian. Jadi intinya kalian tuh jangan takut banget, jangan berani banget juga. Kalian tuh harus kuat mental, kuat mental dan berani. Di sana tuh kalian harus berani ngomong, kalian harus bertanggung jawab. Jadi orang tuh yang benar-benar bertanggung jawab sama di sana, karena di sana itu watak orang berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar mantap di sana itu. Kita di sana tuh harus bener-bener bener-bener jadi orang yang pemberani, karena kita tuh jauh dari orang tua. Kalau kita mau ngapa-ngapain nggak mungkin dong kita mau ngadu ke orang tua, kan nggak mungkin banget. Nah ini saran aku lagi nih, karena keinget orang tua, kalian tuh sebisa mungkin jangan mengeluh ke orang tua guys. Kenapa? Karena orang tua itu bener-bener gimana ya, orang tua itu tuh mikir kita di sana itu, ya Allah, kalau sampai kita ketahuan mikir, orang tua kita pasti juga lebih mikir lagi. Nanti mereka jadi susah, kan kasihan guys. Padahal kan kita kan niatnya kerja itu untuk membahagiakan mereka. Maka dari itu saran aku jangan sekali-sekali sambat. Ngerti sambat rek, ojo sambat ning wong tua mesake. Kalau sambat itu boleh kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, Tuhan yang Maha Esa, kalian sambat ke sana aja. Terus kalian bisa curhat ke teman-teman kalian, karena pasti kalian di sana tuh harus punya teman yang mau mengerti. Walaupun kadang di sana tuh teman banyak yang bajingan guys. sorry kasar. Tapi memang di sana tuh banyak banget yang bermuka banyak kayak gitu. Pengalaman aku gila. Aduh. Jadi kalian harus cari teman itu yang benar-benar baik, yang tulus, yang mau mendengarkan setiap curhatan kalian, siap menolong, siap susah, dan siap sedih, siap seneng juga bareng gitu. Terima kasih sudah nonton video Ika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian mau bertanya boleh banget ya di kolom komentar. Aku bakal tanya. Kalian boleh bertanya apa aja yang ingin kalian tanyakan. Selagi aku bisa jawab, pasti aku jawab. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye, see you on next video.